Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, semoga kabarnya baik-baik semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing, ngobrol, berbagi tentang satu perasaan, yaitu takut, khawatir, cemas. Nah, teman-teman, satu perasaan ini kalau kadarnya tepat itu bisa menjadi perasaan yang antisipatif, bisa untuk menakar resiko, menghindari resiko tersebut. Kemudian perasaan ini juga apabila tepat membuat kita bisa menghindar dari hal-hal yang haram. Rasa takut ini apabila kadarnya tepat, menghindari kita dari larangan Allah. Nah, tapi apabila tidak tepat, apabila kita tidak terampil dalam menata satu perasaan ini dan kadarnya berlebihan, cemas berlebih, ketakutan berlebihan, ya, kekhawatiran berlebihan, ini tentu akibatnya untuk jangka panjang sangat merugikan bagi kita, bikin capek, menguras energi. Nah, jadi kita sama-sama ya mau belajar, mau menata pikiran dan perasaan untuk menghadapi satu perasaan ini. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, cemas, khawatir, takut ini biasanya karena membayangkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang bahaya di kemudian hari. Berbeda dengan apabila kita membawa logika kita pada doa, seperti layaknya doa. Kalau kita bayangkan doa ya teman-teman, doa itu adalah kita tuh membayangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, harapan, baik sangka gitu kan, doa. Nah, jadi kita mau ngebawa hidup kita pada harapan ini, pada harapan hal-hal baik dan baik sangka ini gitu. Jadi jangan kita kebawa pada yang tadi, khawatir yang berlebih. Jadi kita bawa logika kita, hati kita pada harapan baik sangka kepada Allah. Ya. Nah, ada satu jadi kalau misalnya kita terampil menata pikiran dan perasaan kita untuk menghadapi satu perasaan ini, yang diharapkan adalah hidup kita menjadi lega, jadi damai gitu. Ada satu perkataan dari Imam Al-Ghazali yang menurut saya ini powerful banget kalau kita bisa pahami, yaitu what's yours will find you. Jadi segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu, dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu. Jadi kita yakini di sini bahwa rezeki Allah itu berlimpah, rezeki Allah itu tidak ada batasnya, banyak ya. Kemudian juga takdir Allah, rezeki Allah untuk kita akan sampai kepada kita. Apabila memang itu bukan untuk kita, ya bagaimanapun nggak akan sampai kepada kita. Jadi artinya nggak usah rebutan segala sesuatu gitu, karena yang penting kita bergerak, berikhtiar dan produktif, tapi dengan hati yang tetap damai. Nah, jadi nggak perlu khawatir nanti saya nggak kebagian, nggak perlu khawatir karena memang rezeki kita, takdir kita akan sampai kepada kita, nggak ada masalah gitu. Keyakinan ini penting banget. Kemudian ini saya mau membacakan satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk. Ini tiap malam ya teman-teman baca ya, ini surat Al-Mulk kan sebelum tidur. Jadi ini saya bacain, ini di ayat 29. Dialah zat yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Nah, jadi di ayat ini kalau kita pahami, yang pertama Allah mengenalkan bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih. Jadi Allah yang maha memberikan segala sesuatu, menjamin segala sesuatu gitu. Dan kalau kita baca, yang tiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu maha pengasih. Allah tuh ngasih segala sesuatu yang baik kepada kita, menjamin segala sesuatu yang baik pada kita. Kemudian juga Allah maha penyayang, pengasih dan penyayang. Kemudian di sini kami beriman kepadanya. Jadi ketika tingkat kepercayaan kita, iman kita, belief kita itu penuh, bulat, tidak ada keraguan lagi kepada Allah,
maka hilang sudah semua kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu, karena memang kita udah uh, bulat, kukuh, teguh, yakin sama Allah gitu, dengan semua jaminan Allah. Nah, kemudian juga, oh ya, kembali lagi ya teman-teman, Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Jadi ketika kita betul-betul menjaga baik sangka kita, pikiran baik kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang lebih baik lagi dibandingkan apa yang kita sangkakan. Gitu. Nah, kemudian juga yang kedua, di sini Allah bilang bertawakal. Bertawakal. Jadi di ayat tadi ya 29 dari surat Al-Mulk, bertawakal. Bertawakal kata lainnya adalah berserah sama Allah gitu. Jadi ketika kita udah believe, yakin, percaya sama Allah, kemudian kita berserah, Allah mau kasih arah hidup kita kemana, habis ini peristiwanya apa, kita udah berserah sama Allah, maka itu kita udah hilang semua kekhawatiran kita, kecemasan kita, kita udah berserah, udah yakin sama Allah, teguh, kukuh, bulat. Kebayangkan ya. Nah, di sini juga saya mau membacakan 4 level percaya. Jadi ketika kita percaya sama Allah, kita levelnya bisa kita tingkatkan nih teman-teman, belief kita kepada Allah. Jadi yang pertama itu adalah percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, percaya Allah senantiasa melindungi. Sampai di poin 2 aja kita udah lebih lega. Allah tuh senantiasa melindungi gitu. Kemudian yang poin 3 adalah kepercayaan level 3 itu kita percaya bahwa Allah maha tahu segala sesuatu. Allah maha tahu segala sesuatu. Kemudian level 4-nya, ketika kita percaya Allah senantiasa memilihkan yang terbaik. Yang terbaik dalam ilmu Allah. Ya. Apa yang terbaik dalam ilmu Allah? Karena bukan ilmu manusia. Kalau ilmu manusia mah kita pengennya yang enak-enak aja gitu kan. Tapi ini ilmunya Allah. Jadi emang Allah, apapun yang itu yang Allah berikan pada kita, kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik. Apapun yang berasal dari Allah, itu adalah yang terbaik dan pasti baik pada akhirnya. Gitu. Ya. Kemudian juga ada satu nih yang sangat bikin kita bahagia ya. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi kenapa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal? Karena memang tawakal ini erat kaitannya sama iman, sama level percaya. Jadi ketika kita udah percaya sama Allah, udah yakin sama Allah, Allah udah kasih yang terbaik untuk kita, kita berserah, habis itu kita berserah sama Allah dengan keberserahan, dengan dada yang lapang. Maka kita mendapatkan semuanya, hilang semua kekhawatiran kita, hilang semua kecemasan, ketakutan kita, kemudian juga bahkan mendapatkan cintanya Allah untuk kita. Jadi kan menang banyak ya. Ketika kita udah yakin sama Allah, berserah sama Allah, tawakal sama Allah, berbaik sangka sama Allah, udah menang banyak gitu teman-teman. Hilang semua kekhawatiran, udah terserah Allah. Allah mau kasih saya bagaimana, hidup saya bagaimana, kisah mati saya bagaimana, kehidupan setelah mati saya bagaimana, itu udah kita berserah sama Allah, menang banyak kan. Kemudian ada doa yang powerful. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan iman yang melimpah dan keberserahan yang indah. Ini kan termasuk zikir pagi ya. Jadi ini tiap hari nih kita ucapkan, insya Allah udah teman-teman ucapkan tiap hari. Ketika kita minta sama Allah untuk melapangkan dada dengan iman yang melimpah dan keberserahan yang indah. Kemudian gini teman-teman, ini jadi ini ada, saya akan menceritakan bahwa ada 2 zona ya teman-teman. Ada zona atau wilayah kita, wilayah manusia, wilayah makhluk, wilayah yang dalam kendali kita, itu adalah wilayah kita, wilayah di dalam kendali. Kemudian satu lagi adalah wilayah yang di luar kendali kita, yang mana itu adalah wilayahnya Allah, zonanya Allah, dan juga udah di luar kendali kita, itu haknya Allah.
Jadi kita harus selalu tahu mana zona kita, mana zonanya Allah. Zona kita adalah meluruskan niat, memurnikan ikhlas, kemudian tadi ya, meningkatkan level iman, kepercayaan kita pada Allah. Kemudian kita berserah sama Allah, berikhtiar yang terbaik, mengisi hari-hari kita dengan amal-amal yang terbaik. Kemudian yang kita cari adalah validasi dari Allah, bukan validasi dari yang lainnya. Kemudian kita berserah sama Allah. Nah, itu adalah semua itu di zona kita, zonanya manusia. Kemudian apa yang di zona Allah itu udah serahin aja sama Allah. Jadi apa yang di zona Allah kita hanya menerima, ridho, berserah dengan keberserahan yang indah. Jadi zonanya Allah itu adalah hasil ya, hasil takdir ya, kemudian umur, itu zonanya Allah tuh, rezeki ya, itu zonanya Allah. Jadi teman-teman, jangan kita memaksakan zona Allah. Jangan memaksakan hasil. Hasil itu adalah zonanya Allah. Kita tuh di zona ikhtiar. Hasil, takdir, semua itu zona Allah. Maka itu adalah tinggal kita berserah, menerima, ridho gitu. Berbaik sangka sama Allah, nah itu. Jadi di zona Allah itu, tugas kita itu. Jadi jangan sampai kebalik, karena kalau di zona kita lakukan yang terbaik dan berhenti khawatir. Kemudian di zonanya Allah adalah menerima, ridho sepenuh hati dan berhenti khawatir. Nah, apabila kebalik, kadang-kadang orang memaksakan zonanya Allah, dia nggak mau terima. Nah, itu panik jadinya. Karena apa? Dia mau memaksakan hasil, mau memaksakan umur, yang nggak bisa. Itu zonanya Allah. Gitu. Kemudian jadi kita memang fokus pada apa-apa yang dalam kendali kita ya. Kemudian ini dia nih, satu bahasan lagi yang ingin saya obrolin kali ini, yaitu 4 sikap terkait dengan kematian. Nah, ini banyak dari kita kalau diajakin ngobrolin kematian, agak ngeles, menghindar, nanti aja gitu. Nah, sebenarnya penting banget nih kita ngobrolin ini. Karena apa? Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Terjadi pada kita, terjadi pada semua makhluk yang bernyawa gitu. Jadi kematian ini adalah sesuatu yang pasti dan perlu panduan psikologis untuk menghadapi kepastian ini. Karena kalau kita bersikap dengan tepat terhadap kematian, maka kita akan mengisi hidup dengan sepenuh-penuhnya amal-amal baik, dengan harapan gitu, dengan damai gitu, mengisi seluruhnya dengan amal baik. Nah, beda kalau kita menghindari atau mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan yang berlebih terhadap hal ini, malah jadinya ketakutan yang ada. Nah, jadi gini, ada empat golongan, yaitu ada orang-orang yang tergolong pada orang-orang yang melupakan kematian. Jadi emang gak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini mungkin sikap kita terhadap orang-orang yang seperti ini, tentunya kita tidak mau berputus asa dari mereka, tapi kita terus mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan hidayah untuk mereka. Semoga Allah memberikan hidayah dan pencerahan dan keimanan yang penuh pada mereka. Nah, kemudian ada golongan yang kedua, yaitu golongan yang udah mencari mati ya, udah nggak mau hidup gitu, maunya mati. Nah, berputus asa gitu ya. Nah, untuk yang ini kita semoga bisa membantu mereka untuk melihat sisi positif dari kehidupan, mensyukuri kehidupan, menghargai kehidupan, kemudian juga selalu berbaik sangka sama Allah, kemudian juga bisa merilis mungkin perasaan-perasaan negatifnya, pikiran-pikiran negatifnya, membantu mereka untuk melihat segala sesuatu dari sisi baik, kemudian juga meyakinkan mereka bahwa Allah Maha menyayangi mereka, kemudian juga meyakinkan kepada mereka bahwa cobaan yang ada itu sudah ditakar, emang beneran itu sesuai dengan kemampuan kita, walaupun kita merasakan itu berat. Tapi itu udah sesuai dengan kemampuan kita, tidak mungkin Allah salah ukur.
nggak mungkin. Nah, kemudian juga yang diuji sama Allah adalah kemauan, bukan kemampuan. Jadi apabila kita merasakan berat, maka dengan cobaan-cobaan yang ada, maka kita ingat lagi bahwa cobaan itu nggak mungkin salah ukur. Itu udah pasti itu adalah porsi kita. Tinggal yang diuji oleh Allah adalah bukan kemampuan, tapi kemauan. Kemauan untuk bersabar, kemauan untuk melihat potensi diri, kemauan untuk melihat peluang, melihat segala sesuatu dari sisi baik. Nah, itu dia yang diuji oleh Allah adalah itu. Semoga kita bisa membantu mereka untuk melihat sisi baik dan mensyukuri kehidupan. Karena kalau mereka mau melakukan hal-hal buruk ya terhadap diri mereka sendiri, malah the next chapternya malah kalau tidak baik ya dengan mengakhiri hidup, malah the next chapter malah jadi lebih sulit ya. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang takut mati, teman-teman. Ada golongan yang takut mati. Nah, ini orang-orang yang dari golongan ini beralasan yang pertama, karena dosanya masih banyak misalnya, dan juga amalnya belum cukup gitu. Ya udah, kalau emang itu alasannya, sekarang aja mulai dari titik ini lakukan amal-amal terbaik, kemudian beristighfar dengan istighfar yang sepenuh rasa, sepenuh sadar gitu ya. Istighfarnya jangan kering. Kemudian istighfar ini bukan menyesali diri, tapi memperbaiki diri. Beriktikad kuat untuk memperbaiki diri. Kemudian juga kalau kita merasa bahwa amal kita belum cukup, nah itu udah berarti udah benar, udah on the right track. Memang amal kita nggak bakalan cukup sih teman-teman. Jadi sampai kapanpun amal kita nggak akan cukup untuk nikmat Allah yang sekian banyaknya, nggak bakal cukup sih amal kita. Jadi lakukan aja amal-amal yang terbaik itu, lakukan aja gitu. Kita memang berharap pada ampunan Allah, pada kasih sayangnya Allah gitu, kebaikannya Allah gitu, curahan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Udah itu aja yang kita harapkan. Ketika kita udah menganggap bahwa amal kita udah baik, udah cukup, nah itu berarti ada yang salah dengan diri kita. Evaluasi lagi apakah ada bibit-bibit kesombongan di situ. Tapi kalau teman-teman udah ngerasa bahwa amal saya belum cukup, ya emang udah benar itu. Nah, tinggal memang ya udah kita isi aja. Sedangkan kalau emang waktunya tiba, ketika Allah suatu saat kan pasti waktunya tiba ya, kematian itu datang tanpa ancang-ancang, tanpa pemberitahuan gitu kan. Nah, jadi ketika waktunya tiba ya udah, kita udah berbaik sangka sama Allah dengan semua rahmat dan ampunannya. Jadi lega aja. Allah mau kasih kapan waktunya, mau sekarang, mau kapan, itu adalah toh kita udah kangen banget sama Allah gitu. Nah, kemudian ada juga yang takut mati karena mengkhawatirkan orang-orang yang ditinggalkan. Nah, teman-teman, punten nih, jadi pelan-pelan ya. Jadi orang-orang yang kita sayangi itu adalah makhluk Allah kan. Nah, jadi mereka itu dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah, dan Allah tidak pernah kerepotan menjamin keberlangsungan hidup mereka, kebahagiaan mereka, melindungi mereka tuh nggak ada kerepotan gitu. Dan itu juga Allah nggak perlu campur tangan kita gitu. Allah juga nggak ada masalah, Allah bisa. Dan Allah yang menjamin mereka, jadi tanpa keikutsertaan kita nggak ada masalah. Mereka adalah dalam perlindungan dan jaminan Allah. Ya, kita ini kan cuma makhluk kan. Kemudian yang ketiga, golongan yang takut mati ini adalah takut bahwa kenikmatan yang ada sekarang berhenti gitu, kenikmatan yang di dunia ini berhenti gitu, takut berpisah dengan kenikmatan yang ada sekarang. Nah, untuk mereka yang berpikir seperti ini, nasihatnya adalah bahwa kenikmatan di alam kubur itu jauh lebih nikmat, teman-teman. Jauh lebih nikmat dibandingkan dengan dunia. Dan alam akhirat itu jauh lebih baik, lebih indah, lebih bagus, lebih nikmat dibandingkan dengan alam dunia.
Jadi jangan takut juga kita menyongsong kehidupan setelah ini. Nah, kemudian teman-teman ada lagi nih, satu lagi golongan, yaitu golongan-golongan yang perindu Allah. Jadi emang udah kangen banget gitu sama Allah. Ya, karena mereka merindukan Allah yang selama ini maha menyayangi gitu. Nah, kemudian ini dia, kita masuk ke bagaimana sih kita menghidupkan hati kita dan mempersiapkan kematian. Nah, jadi yang pertama, jangan takut menjemput kematian. Jangan takut menjemput kematian. Karena kematian adalah jembatan kita untuk bertemu dengan Allah. Jembatan kita untuk bertemu Sang Maha Kekasih yang maha menyayangi kita, mencintai kita, yang kita rindukan dan merindukan kita gitu. Jadi jangan takut menyongsong kematian. Dengan kita bahagia menyongsong kematian, kita akan hidup dengan sepenuh-penuhnya, dengan mengisi dengan amal-amal baik gitu. Kemudian rayakan kehidupan, sambut kematian. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan terlalu sedih ditinggal dengan orang-orang yang terkasih. Karena memang orang-orang yang kita sayangi, kita cintai ini juga kan makhluk Allah ya. Punya umur, ada waktunya. Nah, jadi yang penting apa? Yang penting adalah kita lakukan yang terbaik setiap hari, dan kemudian kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita itu setiap hari. Jadi do your best and be your best every day. Itu sih yang penting. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik setiap hari ya, berinteraksi dengan yang terbaik, perkataan yang terbaik, sikap yang terbaik ya, pikiran dan hati yang terbaik, tidak ada lagi penyesalan ketika saat itu tiba gitu, karena memang kita sudah mengisi dengan yang terbaik. Kemudian untuk keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakan untuk mereka, almarhum, almarhumah. Kemudian kita beramal baik, karena setiap amal baik akan pahalanya akan mengalir untuk almarhum dan almarhumah. Kemudian kita bisa beramal, bersedekah, berwakaf atas nama mereka. Nah, itu juga adalah termasuk bukti cinta kita ya untuk keluarga kita yang sudah berpulang. Kemudian juga yang nasihat yang lain adalah hidup dengan cara tertentu yang membuat kita tidak akan menyesal gitu. Jadi ini ada ujian cermin nih teman-teman. Ujian cermin itu kayak gini. Tiap kita bercermin, katakan kita bercermin pagi-pagi, kemudian kita bertanya pada cermin itu, kalau hari ini adalah hari terakhir saya, apakah saya masih akan melakukan apa yang akan saya lakukan hari ini? Saya ulangin ya. Jadi ketika kita bercermin di pagi hari, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya akan melakukan apa yang akan saya lakukan hari ini? Apabila jawabannya iya, maka kita sudah di versi terbaik dari diri kita. Oh ya udah, just do it, lakukan aja gitu. Nah, tapi apabila 3 hari berturut-turut jawabannya tidak, berarti perlu evaluasi diri, kemudian perlu mengganti aktivitas dengan apa yang memang kita inginkan untuk dijadikan amalan kita menuju kehidupan selanjutnya. Nah, kemudian kita mengisi, ini dia nih untuk amal-amal yang bisa kita jadikan bekalan ya teman-teman. Salah satunya adalah yang pertama, mendidik anak yang soleh dan solehah. Ingat, ini adalah ikhtiar. Allah menilai ikhtiar ya teman-teman. Ikhtiar terbaik kita untuk mendidik anak yang soleh dan solehah dengan akidah, dengan akhlak yang baik, kemudian juga keteladanan, mengajarkan ketangguhan gitu, mengajarkan untuk selalu berbuat baik pada orang, memberikan manfaat untuk orang. Nah, itu kita mendidik. Hasil itu milik Allah ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kita beramal, bersedekah yang terbaik. Naikkan lagi sedekahnya,
challenge lagi diri kita, nggak akan rugi orang yang bersedekah, nggak akan rugi orang yang berwakaf dengan harta yang terbaik, dengan harta yang dicintainya gitu. Nggak akan rugi sih. Harta yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan itu yang akan dengan penuh keikhlasan itu yang akan sampai kepada Allah. Bukan harta yang kita habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Dan juga harta ini akan terus mengalir insya Allah pahalanya ketika nafas kita sudah berhenti, jantung kita sudah berhenti. Jadi miliki wakaf produktif ya, yang jangka panjang, bermanfaat untuk orang banyak dan untuk jangka yang panjang. Kemudian juga mewariskan ilmu yang bermanfaat nih teman-teman. Apakah itu di bidang kita sendiri, profesionalitas kita, keilmuan kita, itu kita mewariskan ilmu yang bermanfaat, yang dipakai, yang juga manfaatnya luas dan bermanfaat jangka panjang. Kemudian juga kita mewariskan ilmu yang mengubah dan menggugah. Mungkin itu sharing saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Berhentilah khawatir, berhentilah takut, berhentilah cemas. Karena memang kita pada level percaya penuh pada Allah, berbaik sangka sama Allah, yakin dengan jaminan Allah, Allah mau bawa hidup dan mati kita kemana itu udah berserah sama Allah. Selalu berbaik sangka sama Allah dan siap dengan apapun yang akan Allah berikan pada kita, karena memang itu adalah yang terbaik. Mungkin begitu ya, semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.